Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Mami. Di sini saya akan membahas terkait lanjutan di pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan kali ini yakni mengenai perbedaan dari qawaidul fiqhiyah, usul fiqh dan dzawabit fiqhiyah. Nah, qawaidul fiqhiyah, usul fiqh dan dzawabit fiqhiyah ini merupakan 3 pilar penting dalam memahami hukum Islam. Ketiganya saling berkaitan dan memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam mempelajari dan menerapkan hukum Islam. Oke, yang pertama kita mulai dari qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah adalah prinsip-prinsip umum hukum Islam yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada berbagai kasus. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi muamalat, ibadah, dan hukum keluarga. Nah, tujuan dari qawaidul fiqhiyah ini mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia, seluruh umat. Yang kedua, terkait dengan usul fiqh. Usul fiqh ini merupakan ilmu yang mempelajari dasar-dasar dari hukum Islam. Ruang lingkupnya meliputi metode penentuan hukum, sumber hukum, dan kaidah-kaidah pembahasan hukum. Metode penentuan hukum dalam usul fiqh itu meliputi ijtihad, qiyas, dan istihsan. Nah, sedangkan sumber hukumnya yakni seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kaidah-kaidah pembahasan hukum dari usul fiqh ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam membahas hukum Islam. Nah, yang kedua di sini terdapat yakni dzawabit fiqhiyah. Yakni merupakan kaidah-kaidah khusus yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum Islam. Ruang lingkupnya lebih spesifik dan terfokus pada bidang tertentu seperti hukum waris, hukum jual beli, juga ada hukum perkawinan. Nah, dzawabit fiqhiyah ini membantu dalam memecahkan masalah hukum yang rumit dan kompleks, seperti itu. Di sini juga ada terkait persamaan dan perbedaan qawaidul fiqhiyah, usul fiqh dan dzawabit fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah itu lebih ke prinsip-prinsip umum hukum Islam yang bersifat universal. Sedangkan usul fiqh ilmu yang mempelajari dasar-dasar hukum Islam. Dzawabit fiqhiyah ini kaidah-kaidah khusus yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hukum Islam. Jadi itu perbedaannya. Pentingnya mempelajari qawaidul fiqh. Oh ya, sebelumnya terkait persamaannya itu yaitu sama dalam tujuannya, yakni memahami dan menerapkan hukum Islam, namun dalam ruang lingkup dan fokusnya saja yang berbeda. Oke, kita lanjut pada pentingnya mempelajari qawaidul fiqhiyah, usul fiqh, dan dzawabit fiqhiyah. Mempelajari qawaidul fiqhiyah, mempelajari ketiga-tiganya ini sangat penting untuk memahami dan menerapkan hukum Islam secara benar. Ketiganya memberi kerangka berpikir yang sistematis dan membantu dalam menemukan solusi yang adil dan bijaksana. Yang pertama, pentingnya itu pemahaman yang lebih mendalam. Mempelajari ketiga konsep ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam, keadilan, dan kemaslahatan. Para penerapan ketiganya ini membantu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah. Ketiga konsep ini memberikan kerangka berpikir untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir yakni aplikasi qawaidul fiqh, usul fiqh, dan dzawabit fiqhiyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, muamalat. Qawaidul fiqhiyah, usul fiqh, dan dzawabit fiqhiyah membantu dalam bermuamalat seperti dalam jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. Dalam hal ibadah, ketiganya ini memberikan pedoman dalam beribadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Dan yang terakhir, mengenai konflik, ketiganya ini dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.